Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak level 3 yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz Opik bisa menyapa kalian semuanya dalam pembelajaran bahasa Arab di semester 2. Kaifahalukum ya tulab? Bagaimana kabarnya anak-anak level 3 yang solih dan solihah? Arjukum bi khairin walhamdulillah. Ustadz harap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Oke, anak-anak level 3. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar lagi bahasa Arab yang tentunya masih bersama dengan Ustadz Opik. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran bahasa Arab, ada beberapa informasi penting yang akan Ustadz sampaikan dulu dalam rangka supaya kita siap dalam belajar bahasa Arab. Oke anak-anakku semuanya, yuk ikuti pelajaran bahasa Arab dengan tertib dan semangat. Yang pertama, materi untuk kali ini akan Ustadz share di link portal dan YouTube. Untuk lebih menyemangati kalian semuanya supaya Ustadz Opik bisa memantau pembelajaran yang kita laksanakan, silahkan tulis nama kalian di halaman komentar di YouTube dengan nama lengkap, kemudian nomor absen dan nama kelasnya. Jangan lupa video yang kita buka di link YouTube ataupun link portal di like and subscribe supaya video yang kita saksikan mudah untuk dipelajari setiap waktu. Untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk pada tema tentang hewan. Silahkan anak-anakku semuanya dipersiapkan bukunya, dipersiapkan Arabic for Kids-nya, dan dibuka halaman 62 sampai 67. Untuk halaman pertama, silahkan dibuka dulu halaman 62. Untuk materi-materi pelengkap lainnya sampai dengan halaman 76. Oke, apa yang akan kita pelajari untuk tema hewan kali ini? Apa saja materi pokok yang akan kita pelajari anak-anakku semuanya? Yang pertama, kita akan mengenal nama-nama hewan dalam bahasa Arab. Hewan apa saja yang kita pelajari nanti akan Ustadz siapkan di slide berikut ini. Bagaimana cara membaca nama-nama hewan dalam bahasa Arab? Ustadz masih memberikan contoh penulisan bahasa Arabnya, kemudian bahasa Latinnya untuk membacanya dan juga artinya. Kemudian kita juga akan mempelajari kata tunjuk benda sesuai jenisnya yang akan kita gunakan untuk menunjuk benda, dalam hal ini hewan yang kita pelajari dalam tema hewan saat ini. Kemudian menyebutkan dan menentukan benda dengan kata tunjuknya. Karena dalam bahasa Arab setiap benda
disesuaikan dengan kata tunjuk bendanya. Contoh, hadza kittun. Ini kucing. Nah, anak-anakku semuanya, saatnya kita mulai dalam belajar bahasa Arab tema hewan. Silahkan disimak apa yang Ustadz bacakan, kemudian diturukan dengan baik, supaya kalian lebih mudah dalam memahami dan membaca materi bahasa Arab kali ini. Ghanamun, kambing. Bakorotun, sapi. Jamusun, kerbau. Asadun, singa. Namirun, harimau. Kalbun, anjing. Kittun, kucing. Arnabun, kelinci. Namlun, semut. Fa'rotun, tikus. Untuk halaman selanjutnya, kita lanjutkan. Filun, gajah. Farosun, kuda. Samakun, ikan. Toirun, burung. Kirdun, kera. Zubabun, lalat. Ba'udun, nyamuk. Jamalun, unta. Dajjajatun, ayam. Hayyatun, ular. Ini tadi Ustadz tampilkan gambar nama-nama hewan beserta tulisan Arabnya, kemudian tulisan Latinnya untuk membaca, kemudian artinya. Untuk gambar yang Ustadz tampilkan bisa jadi beda dengan gambar yang ada di buku paket, karena gambar yang ada di buku paket kurang jelas ketika dimasukkan dalam slide ini. Makanya Ustadz ambilkan gambar yang lain yang lebih menarik. Selanjutnya, Ustadz sampaikan di sini adalah bagaimana kita membaca setiap kata dalam tema hewan ini. Silahkan disimak dengan baik ya. Nah, Ustadz tuliskan tulisan Arabnya, kemudian tulisan Latinnya dan artinya. Oke, kita baca satu persatu. Mulai dari sebelah kanan. Ghanamun, ghanamun, kambing. Bakorotun, bakorotun, sapi. Jamusun, jamusun, kerbau. Asadun, asadun, singa. Namirun, namirun, harimau. Kalbun, kalbun, anjing. Kittun, kittun, kucing. Arnabun, arnabun, kelinci. Namlun, namlun, semut. Fa'rotun, fa'rotun, tikus.
Filun, filun, gajah. Farosun, farosun, kuda. Samakun, samakun, ikan. Toirun, toirun, burung. Kirdun, kirdun, kera. Zubabun, zubabun, lalat. Ba'udun, ba'udun, nyamuk. Jamalun, jamalun, unta. Dajjajatun, dajjajatun, ayam. Hayyatun, hayyatun, ular. Tadi Ustaz sampaikan tentang cara membaca dengan baik setiap kata tema hewan. Sekarang, dalam slide berikut ini kita akan belajar atau mempelajari tentang kata tunjuk benda. Dalam hal ini benda yang kita pelajari adalah hewan. Maka kita akan menunjuk hewan yang akan kita tunjuk, yang akan kita jelaskan ataupun yang akan kita tentukan dalam pembelajaran kali ini. Kata tunjuk benda sesuai dengan jenisnya. Jenis maksudnya adalah, gampangnya adalah laki-laki dan perempuan. Caranya gampang, setiap benda ataupun tulisan yang tidak ada kata tun atau huruf tak marbutohnya berarti itu laki-laki. Kemudian yang ada tunnya atau tak marbutohnya berarti perempuan. Apa saja kata tunjuk benda? Yang pertama, hadza, ini, digunakan untuk menunjuk benda laki-laki. Kemudian hadhihi, ini juga artinya, tapi digunakan untuk menunjuk benda yang perempuan. Kemudian dzalika, itu, artinya itu, digunakan untuk menunjuk benda laki-laki. Tilka, artinya juga itu, tapi digunakan untuk menunjuk benda perempuan. Nah, Ustadz sampaikan secara detail dan rinci di tabel berikut ini. Kata tunjuk benda digunakan untuk menunjuk, menentukan, dan menjelaskan benda yang dibahas. Kata tunjuk benda disesuaikan dengan jenis benda laki-laki yang tidak ada tak marbutohnya atau tak bundernya, dan benda perempuan yang ada tak marbutohnya. Kata tunjuk benda adalah hadza, ini. Hadhihi, ini. Untuk menunjuk benda yang ada tak marbutohnya. Dzalika, itu. Tilka, itu. Untuk menunjuk benda yang ada marbutohnya atau tak marbutohnya atau tun. Kemudian kata ma, artinya apa? Digunakan untuk menanyakan benda yang ditanyakan. Ketika kita menunjuk benda, maka ada kata tanya yang digunakan untuk menunjuk benda yang ditanyakan. Nah, anak-anakku semuanya, demikian tadi materi pokok berkaitan dengan tema hewan-hewan yang sudah kita pelajari. Ada nama-nama hewan, kemudian bahasa Arabnya juga, kemudian bagaimana cara membaca dari nama-nama hewan tersebut dalam bahasa Arab. Kemudian setelah itu kita menggunakan kata benda untuk menunjuk ataupun menerangkan nama-nama hewan yang sudah kita pelajari. Silahkan dipelajari dengan baik nama-nama hewan dalam bahasa Arab ini
supaya saat latihan ataupun tugas-tugas yang lain nanti kita lebih mudah dan lebih gampang, dan kalian akan mendapatkan hasil yang baik. Untuk kali ini Ustadz tidak memberikan tugas dulu, karena tugas akan Ustadz berikan di pertemuan kedua dan ketiga. Apa saja tugasnya nanti? Ada beberapa tugas yang sangat menyenangkan, termasuk nanti tugas kalian adalah menyanyikan lagu nama-nama benda ataupun menunjuk benda yang ditentukan dari Ustadz Opik dengan kalamiah ataupun dengan berbicara dalam bahasa Arab. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.